Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurmansyah. Saya Ahmad Yusrantani. Di sini kami dari SMK Negeri 1 Nglego. Pada video kali ini kita mendapatkan studi case seperti topologi berikut. Kita langsung saja. Di sini kita adalah seorang administrator jaringan yang dimana kita diminta untuk mengatur jaringan kantor utama dan kantor cabang. Terdapat dua router yang akan terhubung dengan kantor utama menggunakan tunnel BPOE dan L2TP tunnel yang menghubungkan antar kantor utama dan kantor cabang. Dan buat limitasi pada kantor cabang untuk klien hotspot sebesar 5 MB ketika klien login menggunakan user hotspot. Untuk topologinya seperti ini. Di sini terdapat di router utama terdapat dua klien, yaitu klien 1 dan klien 2. Di sini nanti untuk yang mengarah ke klien 1 dan 2 kita konfigurasi BPOE. Kemudian di router cabang terdapat klien hotspot dan juga PC. Kemudian untuk yang mengarah ke router utama, di sini kita akan mengkonfigurasikan L2TP. Langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama, di sini kita akan mengkonfigurasi di router utama. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan di sini sudah melakukan basic config, diantaranya IP address yang didapat dari DHCP client. Kemudian di sini saya juga mengatur IP virtual NAT agar router mendapatkan akses internet. Untuk konfigurasi yang pertama, di sini saya akan melakukan konfigurasi BPOE. Sebelum ke konfigurasi BPOE, di sini saya melakukan konfigurasi bridge yang dimana kita arahkan ke klien 1 dan klien 2. Di sini saya beri nama bridge PPP. Kemudian kita masukkan untuk portnya header 2 dan juga header 3 yang mengarah ke klien. Kemudian di sini saya juga melakukan konfigurasi IP pool agar nanti klien 1 dan klien 2 mendapatkan IP dari range yang kita tentukan. Di sini IP-nya 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.4. Kemudian kita langsung ke konfigurasi BPOE-nya. Kita masuk ke PPP. Kemudian pada menu BPPoE server kita add, kita isikan server service yang terlebih dahulu. Kemudian interface-nya di sini kita arahkan ke klien. Jadi kita tadi menggunakan interface bridge yang dimana mengarah ke klien 1 dan klien 2. Kemudian klik apply, oke. Kemudian kita masuk ke tab profil terlebih dahulu. Kita tambahkan namanya diisi bebas. Local address-nya di sini kita isikan IP dari server BPPoE-nya. Kemudian pada remote address kita isikan dari IP yang kita sesuaikan tadi di DHCP, kita tentukan tadi di IP pool. Kemudian apply, oke. Kemudian kita perlu mengkonfigurasi satu lagi, yaitu secret. Kita masuk ke tab secret, kemudian kita tambahkan, kita isi nama terlebih dahulu, kemudian kita beri password. Kemudian pada service kita pilih yang BPPoE. Kemudian pada profile kita masukkan yang profile yang kita buat tadi. Jika sudah, klik apply, oke. Konfigurasi BPOE sudah terbuat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari sisi kliennya. Kita lakukan remote terlebih dahulu di sisi kliennya.
saya akan mengkonfigurasi di klien 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke tab PPP, kita pilih menu interface, kemudian kita tambahkan untuk yang PPWE klien. Pertama kita masuk ke menu general. Pada interface-nya kita arahkan ke header 1 yang mengarah ke router. Kemudian pada interface pilih yang mengarah ke PPOE servernya. Di sini saya menggunakan header 1. Kemudian kita masuk ke tab dial out. Kemudian untuk username-nya kita isikan dari username PPP servernya. Kemudian di sini saya juga akan melakukan centang kepada use per DNS-nya. Jika sudah, klik apply dan OK. Dapat kita lihat di sini terdapat flag R yang artinya kita sudah running atau sudah connect ke PPP servernya. Kemudian kita perlu melakukan konfigurasi ke klien 2-nya. Kita lakukan remote ke klien 2. Kita masuk ke tab PPP. Pada tab interface kita tambahkan, pilih menu general, dan untuk interface-nya arahkan yang ke PPP server. Ke dial out, kemudian username-nya dan password-nya. Dan di sini saya juga mencentang use per DNS-nya. Apply, oke. Dan dapat kita lihat di klien 2 sudah running atau sudah berjalan. Kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi selanjutnya, yaitu L2TP yang mengarah ke router cabang. Kita lakukan remote terlebih dahulu ke router utama. Dan apabila kita lihat pada router utama, di sini PPP-nya sudah berjalan. Dan apabila kita cek pada IP address, maka secara otomatis akan tertambah IP secara dinamik dari PPP-nya tadi. Kita cek terlebih dahulu di klien 1. Kita cek di klien 1 dan klien 2. Dan di sini juga sudah tertambah secara dinamik dari IP PPP-nya. Dan pada klien 2 di sini juga sudah tertambahkan IP secara otomatis dari PPP-nya. Selanjutnya di sini ke konfigurasi L2TP-nya. Kita remote terlebih dahulu ke router utama. Kemudian pada parameter L2TP server kita klik, kita enable. Di sini saya akan menggunakan use IPsec. Kita pilih yes. Di sini saya passwordnya 11. Kemudian di sini saya akan membuat secret lagi untuk yang L2TP-nya. Kita tambahkan. Untuk passwordnya bebas. Untuk servisnya di sini saya akan langsung arahkan ke L2TP. Kemudian pada parameter local address kita isikan IP-nya. Local address ini yang akan diterima oleh servernya, dan remote address yang akan diterima oleh kliennya. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Kemudian untuk konfigurasi L2TP kliennya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk konfigurasi L2TP kliennya kita perlu remote kantor cabang dulu, router kantor cabang. Nah, setelah itu untuk melakukan reload kepada kantor utama, kita bisa masuk ke menu PPP, kemudian pada tab interface, tab 12, kemudian pilih
LTTP client. Masuk ke tab dial out, kemudian konektornya ini kita isikan IP public dari router utama kantor utama. Nah, kalau kita lihat pada kantor utama, IP public yang didapatkan adalah 10, 109, 102, 208. Kemudian kembali ke kantor cabang, kita isikan pada parameter konektor. Selanjutnya kita isikan user. User ini adalah name yang sudah dibuat tadi pada secret. Nah, untuk namanya adalah L2TP, kemudian passwordnya 111. Nah, karena pada sisi server atau kantor utama menggunakan IPsec, kita perlu mengaktifkan parameter use IPsec. Nah, kemudian kita isikan IPsec yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat flag error yang artinya L2TP ini sudah berjalan. Kalau kita lihat pada menu IP address, akan muncul IP secara dinamik dari L2TP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi default route menggunakan ECMP. Kita bisa masuk ke menu IP route, kemudian kita klik tanda plus. Nah, untuk gateway-nya kita isikan IP gateway dari ISP. Nah, kalau kita lihat pada DHCP client, gateway-nya adalah 10, 109, 102, 1. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita tempel pada sini. Nah, selanjutnya kita buat baru lagi atau klik drop down di sini. Nah, untuk gateway yang kedua ada 10, 10, 10, 1, yang dimana IP 10, 10, 1 akan menjadi gateway backup ketika ISP 10, 109, 102 tidak aktif. Kita klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk konfigurasi firewall NAT. Kita bisa masuk ke menu IP, firewall, kemudian pada tab NAT kita klik plus, C-nya menggunakan SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1, yang dimana Ether 1 di sini mengarah ke ISP. Kemudian action-nya pilih masquerade. Setelah itu klik apply, lalu oke. Kemudian buat satu rule lagi menggunakan chain SRC NAT. Nah, untuk out interface-nya kita gunakan L2TP tadi. Actionnya sama masquerade, kemudian klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi hotspot menggunakan interface wireless. Nah, di sini interface wireless-nya atau WLAN satunya saya tambahkan dalam bridge dengan Ether 2, yang dimana Ether 2 di sini mengarah ke PC-nya. Nah, setelah itu kita buat wireless-nya terlebih dahulu, masuk ke menu wireless, kemudian kita aktifkan, klik 2 kali. Nah, untuk modenya kita pilih AP bridge, kemudian SSID-nya Nah, untuk SSD-nya kita isikan misalnya setelah itu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi hotspot, bisa masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, untuk cara cepat menggunakan hotspot, kita bisa menggunakan wizard hotspotnya. Dengan cara kita bisa mengklik hotspot setup, kemudian pada hotspot interface kita pilih interface bridge-nya tadi, yang dimana bridge ini sudah terdapat interface wireless dan juga interface yang mengarah ke PC. Setelah itu kita next lagi, next. Karena nggak pakai sertifikat, jadi kita pilih non ya, dan next. Ini bisa kita isi misalnya 8, kemudian di next. Nah, untuk DNS name ini
Kemudian pada parameter DNS name ini kita bisikan domain name yang akan digunakan user untuk login ke hotspot ini. Misalnya setelah itu kita next. Nah, untuk usernya kita bisa isi admin, kemudian passwordnya, kemudian di next. Nah, untuk melakukan limitasi kepada user yang untuk melakukan limitasi klien hotspot, kita bisa masuk ke menu user profile. Kemudian di sini kita buat user profile baru. Namanya misalnya selanjutnya kita rubah parameter shared user, yang dimana parameter ini kemudian pada parameter shared user kita rubah misalnya menjadi 20. Artinya user yang menggunakan profil ini bisa menggunakan 20 user, atau klien yang terhubung dengan hotspot menggunakan user admin nanti bisa terdapat 20. Kalau ada klien lagi misalnya 21 nambah 1 gitu, nanti dia tidak akan bisa connect lagi atau tidak bisa connect ke hotspotnya. Nah, untuk limitasinya kita bisa mengisikan parameter rate limit 5. Kemudian kita klik apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke tab user, kita klik 2 kali pada user admin. Kemudian kita rubah profilnya sesuai dengan profil yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik apply lalu oke. Ketika klien melakukan koneksi ke hotspotnya, maka pada menu queue akan terdapat queue secara dinamis, yang dimana targetnya adalah IP dari user hotspotnya. Bisa kita lihat pada parameter max limit dan target downloadnya. Nah, pada parameter max limit bisa kita lihat besarnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan pada user profile tadi. Ketika klien melakukan test speed, maka klien tersebut tidak akan mendapatkan bandwidth lebih dari 5 MB. Kita bisa melihatnya pada menu traffic. Nah, bisa kita lihat di sini ketika klien melakukan upload di sini, bandwidthnya tidak lebih dari 5 MB. Dan di sini klien melakukan download dan dapat dilihat juga bandwidthnya tidak lebih dari 5 MB. Kesimpulan dari video ini adalah ketika kita ingin menghubungkan router utama ke router cabang yang jaraknya jauh, kita tidak mungkin menggunakan kabel secara langsung, maka akan memakan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu kita dapat menggunakan jalur tunnel, yang dimana jalurnya secara terenkripsi melalui jaringan internet. Dan untuk memudahkan kita dalam manajemen bandwidth klien, kita dapat menggunakan dynamic host atau dynamic queue. Dengan kita bisa mengisi parameter rate limit pada saat konfigurasi hotspot tadi, agar dynamic queue ini memudahkan kita agar tidak membuat limitasi klien secara satu persatu atau manual. Sekian video dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.